Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Walaupun kami di sini merecord video ini malam-malam atau malam hari, tapi kami di sini mengucapkan selamat pagi karena video ini diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa semester 6 program studi Teknik Informatika, khususnya di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan pertemuan yang kelima, terhitungnya pertemuan kelima. Jadi teman-teman di sini mohon maaf sebelumnya eh, untuk pertemuan yang kelima ini kita akan coba selenggarakan menggunakan em, video pembelajaran ya, yang artinya teman-teman diharuskan untuk menyimak video ini karena materi akan kami sampaikan full melalui video pembelajaran. Namun kelebihannya memang video ini dapat disimak dimanapun dan di kapan dan kapanpun. Namun harapan kami karena ada tugas ya, ada tugas dan validasi absensi. Jadi diharapkan teman-teman dikerjakan untuk tugasnya eh, dan berreferensi dari materi yang akan kami sampaikan saat ini. Ya, jadi teman-teman bisa menjawab tugas tersebut apabila sudah menyimak video pembelajaran ini. Monggo teman-teman apabila eh, teman-teman bisa kapan untuk menyimak video ini, namun tetap dibatasi karena deadline-nya kalau tidak salah di hari Selasa 14 April 2026 pukul 15.00. Artinya jam 3 sore itu ditutup dan tidak ada susulan. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan dan segera dikerjakan tugasnya. Kemudian mohon maaf juga kenapa em, di pertemuan kelima ini khusus ya kita selenggarakan menggunakan video pembelajaran karena kebetulan di Universitas Serang Raya sendiri ada kegiatan ya, ada agenda dan kami agak kesulitan kalau untuk mencari jadwal pengganti lainnya karena kita masih punya PR satu lagi nih. Jadi pertemuan kelima ini mungkin bisa diselenggarakan menggunakan video pembelajaran ini, teman-teman bisa simak dan ada tugasnya nanti. Setelah itu kita akan diskusi lagi untuk mencari satu pertemuan. Insya Allah itu satu pertemuan dengan materi Group Decision Support System. Nah nanti eh, harapan saya di pertemuan keenam itu bisa secara offline aja ya. Jadi yang versi online-nya atau menggunakan video pembelajarannya saat ini saja. Namun kita cari lagi, mudah-mudahan sih di minggu ini ketemu hari dan jadwalnya yang sesuai ya dengan saya dan teman-teman. Nanti kita selenggarakan secara offline, tatap muka, karena materinya mengenai tentang GDSS atau Group Decision Support System. Baik, mungkin kita langsung saja untuk pertemuan hari ini materinya sebenarnya ada dua slide ya. Sebenarnya ini em, dari sistematisnya ini pertemuan ketiga ya, isinya. Tapi teman-teman juga bisa simak ini walaupun ada di pertemuan yang kelima karena sebenarnya ini merupakan materi yang eh, berkesinggungan sama materi SPK. Nah, di mana sebenarnya di sistem pendukung keputusan sendiri ada kaitannya dengan ilmu sosialnya ya di manajemen itu sendiri karena kaitannya nanti terhadap eh, sistem informasi manajemen itu sendiri pun gitu ya sangat berkaitan dengan sistem pendukung keputusan karena kaitannya sistem pendukung keputusan itu sendiri memang digunakan untuk membantu manajerial gitu ya. Manajerial sendiri yang memiliki tugas dalam memanage gitu kan. Ya, jadi ada kaitannya lah, ada irisannya mata kuliah kita dengan ilmu manajemen walaupun tidak sedetail ya yang eh, benar-benar murni manajemennya. Di sini kita bahas secara generalnya saja dan ini merupakan materi tambahan ya sebenarnya atau materi pengantar untuk mendukung materi mengenai sistem pendukung keputusan. Di mana di sini teman-teman bisa lihat saja ini sekilas saja teman-teman ya bahwa teori mengenai manajemen itu merupakan proses perencanaan, organisasi gitu ya. Karena nanti ada kaitannya juga di materi Group Decision Support System itu berkaitan dengan organisasi, koordinasi gitu ya kan. Karena memang eh, tanpa kita sadari pun sistem pendukung keputusan memang membutuhkan yang namanya em, koordinasi hubungannya sama organisasi, berhubungan sama
sebuah organisasi atau sistem yang mana komponennya antara satu dengan yang lainnya itu saling terhubung kayak gitu. Dan di sini eh, di dalam manajemen ini tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan ya, artinya ada sasaran, ada goalsnya, kemudian secara efisien dan optimal. Nah, di sini ada rumus produktivitas ya, secara sederhana saja, bahwa ada output dibagi input ya. Jadi produktivitas itu diperoleh dengan adanya output, produk jasanya, inputnya berapa dibagi seperti itu. Kemudian fungsi-fungsi manajemen ya ada hubungannya dengan planning, menentukan tujuannya, organizing, directing, koordinasi, pengendalian. Nah, sebenarnya ini em, kaitannya sebenarnya ada di pihak manajerial ya. Dan manajerial itu biasanya dihubungkan sama si pengambilan keputusan gitu ya. Dan di sini teman-teman juga bisa baca ya dari aspek fungsi-fungsi manajemen dalam menentukan tujuan, menentukan struktur organisasi gitu ya. Dan sebenarnya memang dikaitkan sama proses pengambilan keputusan gitu ya, yang namanya pihak manajerial, manajemen itu ada di saat mereka di event-event tertentu atau di kegiatan tertentu harus menentukan keputusan seperti itu ya. Namun di sini secara basically-nya fungsi-fungsi manajemen ya tadi ya, eh, tujuannya apa sih, struktur organisasinya seperti apa sih gitu ya, mengarahkan dalam menyelesaikan tugas ini sebelum terjadinya peristiwa untuk mengambil keputusan ya. Jadi sebuah organisasi itu dibentuk gitu ya dan di manage secara baik dan seterusnya. Kemudian tingkatan manajemen, nah ini nanti dikaitkan kenapa sih belajar tadi ya manajemen, kemudian di tingkatan manajemen itu sendiri sebenarnya ada kaitannya. Yang pertama di sini statementnya adalah the managers are always responsible for decision making. Nah ini mengapa tadi ya sedikit sebenarnya atau irisannya kenapa ilmu manajemen atau managers itu sendiri ya yang memanage-nya itu punya tanggung jawab gitu dalam mengambil keputusan. Nah di sini juga ada dari aspek tingkatan manajemen kita melihat dari sudut pandang kebutuhan informasi kayak manajemen strategis, taktis, operasi sama non manajemen. Nah, ini sebenarnya nanti merupakan tingkatan-tingkatan manajemen yang nanti kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Nah, tugas tingkatan manajemen di sini ada top managers ya. Sebenarnya ini dikaitkan sama ini aja. Jadi top manajemen itu namanya manajemen tingkat strategis ya. Seperti ini. Kemudian middle, menengahnya itu ada manajemen taktis, tapi yang biasanya nanti dikaitkan sama materi yang biasa saya bahas di sini sih sebenarnya tingkatan strategis, taktis, operasi sama non manajemen. Nah, teman-teman juga bisa baca ya, kalau top managers itu atau manajemen tingkat strategis itu tugasnya apa aja sih, kayak gitu ya, menentukan tujuan organisasi. Jadi memang tugasnya itu skupnya jangka panjang biasanya. Kemudian middle ya di bawahnya top, di bawahnya tingkat strategis, ini taktis ya. Kemudian di bawahnya lagi ada operasional, di bawahnya lagi ada non. Ya, biasanya nanti kita kaitkan dengan contoh-contoh sederhananya deh. Nah, tapi teman-teman bisa baca sendiri ya di sini di slide-nya bahwa eh, tugas-tugasnya ya kurang lebih seperti yang ada di slide. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa kita kasih contoh sederhana ya dan bisa apa ya mendapatkan gambaran tingkatan manajemen itu seperti apa, kemudian tugas-tugasnya seperti apa ya. Di sini kita analogikan saja seperti ketua yayasan. Ketua yayasan ini berada di tingkat strategis, artinya top manajemennya. Sehingga ketua yayasan atau yayasan sendiri memiliki rencana jangka panjang seperti itu. Misalnya kampusnya di 10 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang gitu ya, atau 20 tahun yang akan datang gitu, mau seperti apa nanti. Kemudian di tiap 5 tahunnya tujuannya mau seperti apa dan seterusnya. Dan biasanya tingkat strategis ini mengatur aspek yang sifatnya global ya, yang tingkatnya memang strategis. Kemudian di bawahnya ada rektor dan wakilnya. Di situ pun mereka berada di tingkat taktisnya seperti itu. Karena fungsinya di sini kita bisa lihat ya mengawasi beberapa unit kerja seperti itu. Nah, contohnya di sini
rektor dan wakilnya itu ya mengawasi unit kerja di bawahnya kayak di FTI seperti apa, di FT seperti apa gitu ya, dan dipimpin oleh tiap dekan gitu ya di fakultasnya masing-masing. Kemudian eh, masuk ke manajemen operasi ya. Sini memberi perintah dan membantu kerja non manajerial kayak gitu ya. Dan biasanya di sini eh, dekan dan kaprodi dan kepala bagian ini bisa masuk ke tingkatan operasi, operasional seperti itu ya. Jadi yang biasanya hubungannya sama eh, interaksi dengan dosen, interaksi dengan pegawai itu lebih dekat seperti itu. Dan yang paling sebenarnya yang paling dekat dengan eh, tingkatan operasi ini juga bisa bisa dianalogikan em, dosen ini bisa berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa seperti itu ya. Dan sebenarnya ada juga non manager ya, menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugas. Nah, ini juga kaitannya terhadap eh, dosen ya yang memiliki keterampilan teknis gitu ya. Berbagai tugas, tugasnya apa sih yang ngajar gitu ya, langsung berinteraksi dengan mahasiswa seperti itu. Dan ini masuknya ke non manager. Dan kalau first line managers tadi yang operasi, kalau saya sih berpendapatnya bisa masuk ke dalam tingkatan dekan dan kaprodi ataupun kepala bagian ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya, misalnya teman-teman punya pendapat bahwa ketua yayasan ada di strategis, rektor dan wakilnya pun strategis misalnya. Kemudian dekan FTI, semua dekan itu masuk ke tingkat taktis misalnya. Nah, yang tingkat operasionalnya itu kepala bagian sama kaprodi, kemudian non manajerial dosen itu pun boleh ya. Jadi itu bagaimana sebenarnya teman-teman bisa berargumentasi aja gitu. Yang jelas tingkatannya yang pertama dari strategis, taktis, operasional, kemudian di bawahnya ada non manajerial. Selanjutnya ada manajemen terkomputerisasi. Nah, kaitannya ya tadi ya, ada ilmu manajemen, manajerial dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana dengan manajemen yang terkomputerisasi? Nah, ini kaitannya nanti ke SPK seperti itu. Di sini manajemen terkomputerisasi sebenarnya tujuannya untuk mendukung proses dan operasi bisnisnya, dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajerial kayak gitu ya, hubungannya sama SPK kan, dan mendukung berbagai strategis untuk keunggulan kompetitif. Ya, ini eh, biasanya ada strategi-strategi yang bisa dimaksimalkan untuk keunggulan kompetitif. Dan manajemen science merupakan ilmu mengenai pandangan manajer ya yang dapat mengikuti proses yang sistematik untuk penyelesaian masalah. Jadi sebenarnya em, irisan ilmu manajemen ini memang masih secara general ya atau masih secara luas gitu. Belum secara spesifiknya kan di SPK ya pengambilan keputusan. Tapi di sini untuk manajemen sains sendiri ya permasalahannya baru disampaikan bahwa ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu. Tapi tidak disebutkan secara teknis bahwa keputusan yang seperti apa, secara detail untuk mengambil keputusan dan seterusnya itu lebih detailnya ada di SPK-nya itu. Kemudian pendekatan manajemen science pada managerial decision making ya sebenarnya ini kaitannya sama proses pengambilan keputusan ya. Dan ini sama persis teman-teman kayak intelligent pace, design pace, sama choice pace sama aja. Cuma ini dibedah aja kayak definisi masalah, klasifikasi masalah kan sama ya. Membuat model ini udah masuk design pace, menemukan solusi potensialnya, memilih kan choice pace gitu. Ini sama aja sebenarnya teman-teman ya. Hanya saja memang ini dikemas di manajemen science pada managerial decision making seperti itu. Dan penggunaan dan kaitannya nanti ke penggunaan SPK di perusahaan bisnis ya, karena ini eh, dikaitkan sama manajerial seperti itu ada perusahaan-perusahaan. Di sini ada 4 alasan menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2011 yaitu lingkungan ekonomi yang tidak stabil. Jadi kenapa sih SPK ini diperlukan di perusahaan bisnis kayak gitu ya? Alasannya apa aja sih gitu ya? Jadi ya terdapat misalkan ekonomi yang tidak stabil karena kan kaitannya kalau teman-teman back ke materi sebelumnya itu kaitannya terhadap em, apa pengurangan biaya atau efisiensi biaya gitu kan. Jadi apabila ada ekonomi yang tidak stabil dalam sebuah perusahaan itu bisa dibantu oleh SPK. Peningkatan kompetisi baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan pesaing-pesaing kayak gitu ya.
dalam mengambil keputusan kayak gitu kan. Kalau misalkan eh, dinilai dari aspek misalkan subjektivitas saja gitu kan, itu tidak mendukung eh, tidak mendukung kualitas dari perusahaan itu sendiri, sehingga kompetisinya entah di dalam dulu ya di dalam negeri itu maupun di luar negeri menjadi agak sulit gitu kan. Dan di poin ketiga, kesulitan dalam mengatasi banyak operasi bisnis. Ini efisiensi ya, jadi cepat dalam mengatasi permasalahannya atau dibantu ya, direkomendasikan oleh SPK. Ini dapat mempermudah seperti itu. Kemudian di poin keempat, sistem komputer yang ada tidak mendukung dalam peningkatan efisiensi dan keuntungan. Jadi misalkan ada di perusahaan bisnis, kemudian sistem-sistemnya masih belum mendukung dalam peningkatan efisiensi dan keuntungan, biasanya ada alasan penggunaan SPK di perusahaan bisnis itu sendiri. Ini contoh kasus sederhana aja teman-teman. Teman-teman bisa baca saja. Sebenarnya ini kalau di offline teman-teman bisa sharing pendapat ya. Kemudian langkah awal pengembangan SPK. Nah, pengembangan SPK sendiri ditinjau dari 5 sudut pandang, konsep ekonomi rasional, proses pengambilan keputusan, organisasi, kebutuhan, sikap, dan perilaku pengambilan keputusan. Jadi, em, dalam pengembangan SPK itu langkah awalnya ya dilihat dari 5 poin ini gitu ya, dan dari 5 sudut pandang ini, dari ya ekonomi ya terutama, bisa dibilang stabilitas keuangan gitu ya di sebuah perusahaan. Kemudian dalam proses pengambilan keputusannya seperti apa gitu ya, subjektif, objektif, organisasinya seperti apa. Biasanya kaitannya kalau organisasi itu mungkin ya dilihatnya dari banyaknya struktur organisasi itu sendiri. Jadi semakin kompleks atau tidak, kebutuhannya seperti apa, apakah benar kebutuhan akan SPK ini memang diperlukan atau tidak, sikap dan perilaku pengambil keputusannya. Ini jadi em, bisa dibilang langkah awal, bisa dilihat dulu dari 5 sudut pandang ini dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan. Kemudian pengembangan SPK itu sendiri ada 4 tugas manajemen yang berperan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan ya, kayak approval and administration, persetujuan dan pengasipan, development, tahap pengembangan, kemudian operation, penggunaannya, utilization of output, menentukan hasil atau solusi alternatif. Ini tugas manajemen yang berperan dalam pengembangan SPK itu sendiri. Kemudian di sini ada tahap pengembangan aplikasinya itu sendiri ya, yang secara lebih detailnya. Di sini kami kutip dari Prof. Marimin ya tahun 2017. Kemudian di sini ada 2 sisi ya, ada analisis sistem sama pengguna. Jadi langkah pertama menentukan domain persoalannya apa, kemudian mendefinisikan persoalan, tahap ketiga menentukan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, pembangunan prototipe sistemnya, seperti itu ya. Dan di situ dari aspek pengguna itu perlu diadakan eh, apa ya, validasi pada saat di tahap prototipe. Sehingga kalau misalkan ada yang perlu diubah atau ada di tahap penyempurnaan, maka dia bisa kembali lagi ke mendefinisi persoalan seperti apa gitu ya. Nanti bisa jadi dari perangkat lunaknya bisa ditingkatkan, perangkat kerasnya ditingkatkan gitu sehingga optimal gitu SPK-nya. Dan di tahap kelima menguji dan mengevaluasi modelnya, udah keren belum nih gitu ya, udah bagus belum. Nah, ini pun masuk ke dalam aspek validasi juga. Kalau misalkan masih kurang, dia balik lagi ke mendefinisikan persoalan. Dan nanti digunakan, kemudian di terakhir ya ada pemeliharaan sistem ya, atau maintenance ya. Dan keberhasilan SPK biasanya dapat menangani permasalahan eksistensi dari basis data yang sangat besar. Nah, ini sering dibahas ya di materi-materi sebelumnya bahwa eh, sederhananya itu misalkan jumlah alternatifnya berapa sih gitu. Jadi kenapa kami menekankan kalau misalkan kasus SPK ini, misalkan soal misalkan alternatifnya atau misalkan pencarian karyawan berprestasi, karyawannya cuma ada 10 gitu, dibuat SPK karena buat apa gitu. Jadi ya SPK ini memang diperuntukkan dalam kasus skala yang besar gitu ya, yang kompleks gitu dan seterusnya. Kepentingan transformasi dan komputasi pada proses pencapaian keputusan. Nah ini eh, yang namanya teknologi ya, perkembangan teknologi sekarang ya artinya
untuk mentransformasi dan komputasi ini dalam pengambilan keputusan ini bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan lagi rekomendasi pengambilan keputusannya gitu. Dan poin ketiga adanya keterbatasan waktu baik penentuan hasil maupun prosesnya. Nah, ini efisiensi sebenarnya. Kalau misalkan waktunya lebih cepat gitu, maka pekerjaan akan cepat selesai. Itu yang sebenarnya sekilas aja teman-teman ya, yang di pertemuan ketiga ini sebenarnya nyempil ini materinya. Dan satu materi lagi sebenarnya keterkaitan dengan yang di pertemuan 5. Namun di sini kita fokus ke metode komputasinya yaitu simple additive weighting gitu ya. Di mana sebenarnya ini merupakan salah satu metode komputasi yang dilarang ya dipilih oleh teman-teman karena SAW ini akan disampaikan gitu. Jadi ada AHP, ada SAW, ada Borda, satu lagi MFEP ya karena MFEP menurut kami itu cukup mudah gitu diimplementasikannya hanya dikalikan bobot saja. Nah, sehingga di sini kami menyampaikan hampir serupa dengan di pertemuan yang keempat ya mengenai metode AHP. Jadi kita mungkin agak cepat saja. Namun di sini teman-teman juga bisa lihat ya identitasnya ya seperti nama jurnalnya, judul papernya, objek penelitiannya gitu, tempat penelitiannya, penulis. Ini kan sama ya dengan yang di kasus SPK. Artinya kita benar-benar menyebutkan secara detail identitas jurnal yang akan kita kaji. Nah, kita juga bisa lihat sedikit sebentar bahwasanya ini adalah papernya ya. Sehingga teman-teman juga bisa memastikan bahwa papernya beneran ada gitu ya. Di sini jurnal Cendekia volume 19 kemudian tahun 2020 gitu ya. Sini Bandar Lampung April 2020. Judulnya juga model pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja guru menggunakan metode simple additive weighting ya. Ini bisa dipastikan papernya ada. Kemudian kita kembali ke slide-nya teman-teman. Ya, udah sama ya identitasnya. Kemudian teman-teman juga bisa cek jurnalnya di link berikut. Latar belakangnya sebenarnya karena di sini adalah objek penelitiannya adalah penilaian kinerja guru ya, maka di papernya masih dinyatakan belum optimal penilaian kinerja gurunya. Kemudian perlu diimplementasikan real penelitian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kemudian masih ada beberapa guru dengan tingkat kesadaran yang kurang. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, ini latar belakang sehingga perlu yang namanya penilaian kinerja guru. Nah, kemudian ya tadi belum optimal, dirasa belum optimal gitu ya dari sudut pandang eh, yang memiliki program penilaian kinerja gurunya masih belum optimal. Kemudian perlu implementasi real penilaian kinerjanya gitu ya, harus sesuai lah dengan nilainya. Kemudian tujuannya ya teman-teman bisa baca ya ya kurang lebih ya untuk membangun SPK gitu untuk penilaian kinerja guru. Kemudian metode pengumpulan datanya sama juga ya dengan yang ada di AHP, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian metode yang digunakan di sini ada SAW dan di sini juga kami kutip ya kelebihannya kenapa sih milih SAW gitu. Karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dan jumlah alternatif. Sebenarnya ini merupakan definisi ya, definisi juga sih sebenarnya, karena di papernya kami tidak menemukan eh, kelebihan dari atau keunggulan dari SAW, maka di sini kami kutip dari autornya aja gitu, dari Panji dan kawan-kawan gitu ya. Walaupun di sini aspek yang di highlight atau point of view-nya ya sebenarnya dari definisi aja gitu ya. Dan di sini juga kayak eh, sebut menyebutkan sederhana dan paling banyak serta paling mudah untuk diaplikasikan, ini juga bisa dijadikan sebuah rujukan ya sehingga SAW ini digunakan. Dan di sini juga kan eh, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik gitu. Karena kan kita akan mencari alternatif terbaik gitu ya. Kemudian di sini tahapannya teman-teman, yang pertama itu ini sebenarnya metode yang sederhana juga menurut kami ya, teman-teman juga kami yakini cepat dalam menangkapnya harusnya atau memahami alur metodenya. Yang pertama adalah menentukan kriterianya. Jadi kriteria bisa ada 4.
kualitas hasil kerja, tepat waktu, prakarsa, sama kerjasama. Kemudian sini menentukan rating kecocokan kriteria. Jadi em, sudah ada rating kecocokan ya. Jadi kalau misalkan dia nilainya udah ada nilainya di situ, memang sudah didokumentasikan, misalkan sangat rendah, dia dapat nilai satu, kalau misalkan rendah dua, dan seterusnya gitu ya. Dan itu dinilai ke empat kriteria tersebut. Jadi prakarsanya, kerjasamanya, kualitas hasil kerjanya, sama tepat waktunya itu dinilai secara langsung dan secara objektif gitu ya penilaiannya dari angka 1 sampai dengan 5. Kemudian ini menentukan preferensi bobot. Jadi bobot yang digunakan pada studi kasus ini ya langsung diberikan oleh decision maker-nya gitu ya. Jadi kualitas hasil kerja 4, tepat waktu 3, prakarsa 4, kerjasama 5 gitu ya. Nah, ini merupakan bobot yang sifatnya aktual ya. Jadi nanti bisa dinormalisasi sehingga mendapatkan bobot dengan skala 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai 100%. Kemudian, nah menentukan nilai data alternatifnya. Jadi datanya sudah ada ya dari penelitiannya. Jadi di sini nama-nama gurunya kami di hidden oleh peneliti. Jadi ada A1, guru satu gitu ya, A2, guru 2, A3, guru 3 dan seterusnya. Ini udah ada penilaiannya ya. Kriteria satu dia T itu tinggi, sangat tinggi, cukup gitu ya. Ini udah ada penilaiannya. Kemudian dikonversi ke rating kecocokan yang sudah deklarasikan di awal ya, di sini ya, di poin kedua. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau tidak bagus, berarti nilainya satu misalkan. Kalau kurang bagus, dua. Kalau sangat bagus, lima, dan seterusnya. Itu langsung dikonversi saja. Sehingga dapat seperti ini, mendapatkan metrik seperti ini, 4 5 4 hasil konversi dari sini ke sini ya. Kemudian em, dari dari matriks tadi, dari tabel ini sebenarnya tinggal diubah ke matriks aja ya. 4 5 4 3. Nah, di atas itu ada bobotnya tuh 4 3 4 5. Nah, setelahnya ini paling sederhana banget teman-teman. Itu dinormalisasi. Teman-teman mungkin masih ingat ya yang sudah kami sampaikan bahwa normalisasi itu mayoritas ya atau kebanyakan ada dua, ada normalisasi total sama normalisasi nilai tertinggi. Nah, ini termasuknya normalisasi nilai tertinggi. Tapi kalau misalkan dia kriterianya cost, itu tinggal dibalik aja teman-teman ya. Artinya normalisasi nilai terkecil atau terendah. Dan yang jadi pembilangnya adalah minimumnya. Minimum dari deretan nilai alternatif itu sendiri. Nah, ini contohnya kalau R1 ya, yang R1 R11 gitu ya. Di sini kita melihat yang ini, jadi birukan ya, digarisin. Kemudian yang diambil pertamanya 4, kemudian maksimum dari 4, 3, 5, 3. Maksimalnya berapa? Oh, 5. Berarti 4 per 5, 0,8. Dan seterusnya nih, tinggal diganti aja jadi 3, ini ya. 3, ini jadi 5, ini jadi 3, gitu ya, dan seterusnya. Sama yang lain juga. Bentar. Nah, ini pun sama sebenarnya, tinggal pindah ke kolom yang kanannya gitu ya. Kolom selanjutnya. Nah, jadi 5 5 4 4 jadi 5 per 5 karena maksimumnya 5 dan seterusnya. Ini pun sama, 5 juga paling tinggi, ini pun sama, 5 paling tinggi gitu ya. Maka diperolehlah normalisasi. Nah, hasil normalisasinya teman-teman, ini yang 0,8, 1, dan seterusnya itu tinggal dikali dengan bobot di proses perankingannya. Bobotnya kan 4 3 4 5 ya. Ini kita ketik aja di sini, empatnya masuk sini, tiganya masuk sini, dan ini semua ya segini ya, set, tiganya dapat semua, ini empatnya semua, empatnya semua, limanya semua. Tinggal dikalikan saja, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya ini. Nah, ini adalah nilai preferensi akhirnya, gitu ya. Yang paling tinggi yang mana sih? Oh, V3, yang berarti yang menang atau yang dapat penilaian kinerja yang terbaiknya adalah V3, gitu aja. Ya, kurang lebih saya yakinkan teman-teman bismillah ya cepat nangkapnya karena em, belajar normalisasinya udah gitu dan dikalikan bobotnya juga sudah gitu untuk menentukan nilai preferensi akhir pun sudah belajar walaupun itu sebenarnya eh, representasi dari SAW sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman kami harapkan cepat gitu dalam memahami tahapan metode ini.
Nah ini ya, kemudian di-rankingkan, diurutkan. Jadi V3 yang tadi kami sebutkan paling tinggi, keduanya V2, V4, dan V1. Oke, kesimpulannya dari eh, kasus tadi diperoleh nilai tertinggi itu 16,65 ya, oleh guru 3 A3 dari 4 alternatif. Jadi teman-teman sebenarnya ini tergantung dari bobotnya ya. Jadi kalau misalkan bobotnya aktual kayak gini ya satuannya seperti ini 16,65. Tapi kalau misalkan nanti bobotnya sifatnya desimal kayak gitu ya 0,2, 0,3 dan seterusnya ya hasilnya pasti skalanya akan berbeda ya. Nah, seperti dengan latihan selanjutnya. Nah, ini latihan ini merupakan salah satu soal yang harus teman-teman kerjakan pada Google Form yang akan kami share ya. Jadi harapan kami teman-teman kerjakan ada 3 soal aja teman-teman. Jangan lupa tulis nama, NIM, nama sama kelasnya dan nanti teman-teman eh, akan kami nilai siapa yang paling cepat dan tepat. Nah, jadi nanti kan kita akan sort ya. Siapa yang ngumpulin dulu, kemudian yang ngejawabnya paling benar. Pokoknya tiga-tiganya harus benar nih jawabannya gitu ya. Kalau misalkan tiga-tiganya jawabannya salah semua gitu ya, cuma dua doang ya berarti kami ambil yang dua gitu. Tapi tetap kami akan mengambil nilai atau mahasiswa yang paling cepat ngirimnya gitu. Dan nanti akan ada reward point. Kami akan ambil 8 besar teman-teman, 8 besar. Jadi 8 mahasiswa tercepat dan terbenar jawabannya itu akan ada urutannya. Ranking pertama saya kasih 12 poin kalau nggak salah. Ranking kedua ada 10 poin dan seterusnya. Namun bagi yang di luar 8 besar itu pun akan kami berikan nilai. Ya, ya akan ada nilai plus validasi absen. Jadi teman-teman dinyatakan hadir pada pertemuan yang kelima. Jadi kalau misalkan nggak ngerjain gimana Pak? Ya saya anggap tidak hadir dan tidak mendapatkan nilai dan itu bisa menjadikan pertimbangan saya bahwa si mahasiswa ini ada kemungkinan bisa tidak mendapatkan nilai A seperti itu di mata kuliah saya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa ngerjain dan tidak ada susulan teman-teman, mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi dan tidak ada susulan. Jadi teman-teman kerjakan sebisanya ya. Dan ini kan eh, via online, jadi teman-teman kami harapkan bisa mengerjakannya semuanya gitu. Jangan sampai ada yang ya beralasan tertentu ya, kecuali misalkan sakit gitu ya, dirawat dan seterusnya itu kondisi lain gitu. Itu bisa konfirmasi aja ke saya secara langsung. Itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman di pertemuan yang kelima ini. Mungkin mohon maaf apabila terlalu cepat dalam menyampaikannya. Namun kami harapkan teman-teman juga dapat menyimaknya dan menjawab pertanyaan ataupun soal atau tugas yang kami berikan. Mungkin itu, mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan kekurangan kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.